Part 57. Tersakiti karena suamiku sendiri. Di Bandung, Alan yang sudah sampai di rumahnya langsung mencari ayahnya di seluruh ruangan hingga semua kamar dia masuki satu persatu. Namun sosok pria yang dia cari tak juga dia temukan. Busri memberanikan diri menemui Alan. Kesini mencari siapa?" tanya Busri tegang. "Kebetulan ada Busri, ayah di mana Bu?" tanyanya. "Ibu kurang tahu soalnya bapak gak pulang-pulang sudah hampir 2 bulan. Jawab Busri jujur. 2 bulan? Ucapnya terkejut yang dijawab anggukan oleh Busri. "Itu artinya ayah pergi bersama Nia dan membawa Nia pergi jauh, agar aku tak bisa menemui Nia lagi. Kenapa ayah tega sekali menjauhkan aku dari Nia? Jelas-jelas ayah tahu sekarang aku mencintai Nia." Gumamnya dengan penuh emosi di wajahnya. Apa Busri benar-benar tidak tahu di mana ayah dan Nia pergi? Tanya Alan penuh penekanan. "Ibu benar-benar gak tahu untuk apa ibu bohong pada Apa selama ini ibu pernah berkata bohong?" tanya Busri dengan wajah memelasnya. Beliau sebenarnya tahu di mana Pak Ilham dan Nia. Namun beliau menjalankan sesuai perintah Pak Ilham, agar Alan tidak tahu di mana keberadaan mereka. "Apa Pak Ratno juga tidak tahu Bu?" tanya Alan lagi. "Mas Ratno juga tidak tahu karena Bapak pergi juga tidak pamit. Beliau hanya mengirim pesan pada Mas Ratno, untuk nitip rumah dan kafe selama beliau belum kembali." Jawab Busri. Alan pun percaya pada perkataan Busri, karena selama Busri kerja di tempat ayahnya, beliau tak pernah berbohong dan selalu jujur, hingga Pak Ratno diangkat menjadi orang kepercayaan ayahnya. Alan frustasi dan mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Lalu dia membanting semua barang-barang di ruangan itu. Busri yang ketakutan pun langsung berlari menuju dapur. "Ayah benar-benar tega, aku akan tetap mencarimu Nia. Aku yakin aku bisa menemukanmu, percuma juga jika aku menemui Pak Ratno di kafe." Pasti jawabannya sama dengan Busri. Kini dia melangkah keluar dan mengendarai mobilnya kembali. Busri bernafas lega karena Alan sudah pergi. Beliau takut jika Alan tak percaya dengan jawabannya. Lalu beliau menghubungi Pak Ilham, dan memberitahukan semuanya pada Pak Ilham. Di tempat lain, Pak Ilham yang baru saja menerima panggilan dari Busri, hanya bisa menghela nafasnya dengan berat. "Ada apa ya?" tanya Nia yang melihat Pak Ilham sedikit murung. "Alan mencarimu ke rumah," hingga Busri ketakutan karena Alan marah-marah. Ucap Pak Ilham. "Tapi Busri tak apa-apa kan ya?" tanya Nia penuh kecemasan. "Busri tak apa-apa, hanya saja ayah takut Alan berbuat nekat yang bisa membahayakan Busri dan Pak Ratno. Ayah harus percaya jika Mas Alan tak akan berani menyakiti Busri dan Pak Ratno," ucap Nia mencoba memberi Pak Ilham ketenangan. "Mas Alan sebenarnya laki-laki yang baik ya. Hanya saja saat ini dia sedang dibutakan oleh obsesinya. Kita harus berdoa agar Mas Alan bisa kembali menjadi pria yang baik dan menjadi anak yang baik untuk ayah. Nia harap ayah juga harus bisa menerima Lala sebagai menantu ayah, agar Mas Alan tidak lagi mengejar-ngejar Nia terus ya. Mungkin Mas Alan seperti itu karena ayah tidak mau menerima Lala." Nia berusaha membuat Pak Ilham untuk menerima kehadiran Lala. "Ayah hanya takut Alan salah pilih pasangan hidupnya," ucap Pak Ilham getir. "Ayah, Lala itu perempuan baik. Dia juga selalu bersikap baik pada Nia ya.
dia juga pasti akan bersikap baik pada ayah. Pak Ilham hanya terdiam, beliau masih belum bisa menerima kehadiran perempuan yang membuat putrinya merasa hancur. 5 bulan telah berlalu, hari-hari Nia dipenuhi dengan kebahagiaan. Oma yang selalu mengunjunginya setiap hari, hingga membuat Nia merasa hidupnya begitu bahagia dikelilingi banyak orang yang begitu menyayanginya. Saat pernikahan Sinta diadakan 3 bulan lalu, Nia hanya bisa mengucapkan lewat video call. Sejujurnya dia ingin hadir di pernikahan Sinta, namun karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dia hanya mengucapkan selamat dan mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya melalui video call. Bahkan kini Nia dan Elo sering bertemu karena Elo sering pulang ke Jogja dan mengunjungi Nia dan Pak Ilham. "Nak, ayah lihat Elo itu pria yang sangat baik nak," ucap Pak Ilham saat Nia tengah duduk di teras rumah. "Elo memang baik ya, bahkan saat masih kuliah dulu dia selalu baik pada Nia dan Lena. Walau dia tahu aku dan Lena hanya anak orang tak berada, tapi tak membuat dia menjauhi Nia dan Lena. Bahkan dia selalu melindungi Nia saat ada yang membuli Nia dan Lena," ucap Nia jujur. Maksud ayah bukan hanya baik seperti itu, dia pria baik dan bertanggung jawab. Dia terlihat dewasa dan menurut ayah dia bisa dipercaya untuk melindungimu dan anak-anakmu kelak, tutur Pak Ilham. Nia terdiam dan mencerna semua perkataan Pak Ilham tentang Elo. Tentang maksud melindunginya dan anak-anaknya kelak. "Cobalah kamu membuka hatimu kembali nak," ucap Pak Ilham dengan mengelus lembut kepala putrinya. Part 58. Nia akan mencobanya ya, Elo memang pria baik ya. Justru karena dia pria yang baiklah yang membuat Nia merasa tak pantas untuknya. Elo lebih pantas mendapatkan wanita yang baik dan tentunya tidak berstatus janda sepertiku ya. Lirih Nia, dengan menahan air matanya. Pria yang baik akan menerima kamu apa adanya, tak akan memandang status orang yang dia cintai nak. Apa kamu tak merasakan ketulusan Elo? Tanya beliau. Aku merasakannya ya. Mungkin Elo dan Oma bisa menerimaku apa adanya. Belum tentu papa dan mamanya mau menerima status Nia ya, ucap Nia sendu. Ayah memberimu restu dengan Elo, ayah hanya bisa berdoa agar orang tua Elo bisa menerima semua kekurangan dan kelebihan yang ada di dirimu nak. Pak Ilham pun memeluk Nia. Sejujurnya Nia hanya ingin dia diterima baik oleh pasangannya dan juga keluarga pasangannya. Nia tak ingin merasakan apa yang dulu dia rasakan, dulu begitu diinginkan oleh ayah mertuanya. Namun tidak diinginkan oleh suaminya, jika dengan Elo bisa disayangi dan dicintai Elo. Akan tetapi jika orang tua Elo tak menginginkannya, sama juga dia akan merasakan kepedihan kembali. Jika dicintai dan disayangi oleh pasangannya beserta keluarganya, bukankah itu sesuatu yang sangat sempurna? Itu juga impian semua wanita di dunia ini bukan? Di kediaman keluarga Sanjaya, Elo terlihat sedang berbincang dengan papanya di taman samping rumahnya. "Pa, Elo ingin berbicara serius dengan papa," ucap Elo dengan hati yang berdebar-debar. "Bicara tentang apa?" tanya Pak Sanjaya yang kini menatap putranya dengan rasa penasaran. Karena melihat wajah Elo yang memerah. "Tentang hati Elo," jawab Elo cepat. "Hatimu? Ada apa dengan hatimu? Kamu mau menerima wanita yang dipilihkan mamamu?" tanya Pak Sanjaya ragu. Beliau tak habis pikir jika putranya mau saja diatur-atur soal hatinya oleh mamanya. "Ish, papa apa-apaan? Mana mungkin Elo mau menuruti permintaan mama yang satu itu? Elo juga bukan lelaki bodoh pa," jawab Elo sinis.
Lalu hatimu kenapa? Tanya Pak Sanjaya penasaran. Aku mencintai seorang wanita berkerudung, baik nan soleha. Ucap Elo lemas. Iho, mencintai seorang wanita. Itu kabar baik bukan? Tapi kenapa kamu jadi layu seperti itu? Wanita itu sepertinya tak mencintai Elo Pak. Dia masih menutup hatinya untuk seorang pria, karena masa lalunya. Jawab Elo masih dengan wajah yang lesu. Masa lalu seperti apa yang membuat gadis itu menutup hatinya untuk seorang Marcelo Sanjaya? Beliau terus menanyakan tentang gadis yang dicintai putranya itu. Dia sudah pernah menikah Pak? Jawab Elo jujur. Pak Sanjaya begitu terkejut mendengar jawaban Elo. Lalu Elo pun menceritakan semua tentang Nia dengan jujur pada papanya. Dan dia menceritakan sejak kapan dia mempunyai rasa pada Nia, dan apa alasannya masih mencintai seorang sahabatnya yang kini menjadi seorang janda. Jika dia memang wanita baik, Papa merestuimu. Tapi sebelumnya Papa ingin bertemu dengannya. Ucap Pak Sanjaya. Dia wanita baik Pak. Mana mungkin Elo menyukai perempuan yang tidak baik? Elo kan sudah cerita alasan dia menjadi janda. Ucap Elo mencoba meyakinkan papanya. Siapa yang seorang janda? Ucap Bu Sanjaya yang tiba-tiba datang menghampiri mereka. Mama. Liri Elo dan Pak Sanjaya bersamaan dan menengok pada sumber suara. Pak Sanjaya dan Elo saling menatap, karena mereka tahu pasti Bu Sanjaya akan menolak Nia menjadi menantunya. Namun Elo tetap menceritakannya, bagi Elo untuk apa menyembunyikan sesuatu yang akhirnya akan ketahuan juga. Dia yakin jika mamanya pasti akan mau menerima Nia, meskipun mamanya seperti itu namun mamanya juga punya sisi baik di dirinya. Elo ingin mengenalkan mama pada wanita spesial di hati Elo. Ucap Elo sedikit ragu. Wanita spesial? Tanyanya yang dijawab anggukan oleh Elo. Cynthia. Tanya Bu Sanjaya yang dijawab gelengan oleh Elo. Terus bagaimana dengan Cynthia? Ucap Bu Sanjaya lemas. Elo dan Pak Sanjaya hanya mengangkat sedikit kedua bahunya dan mengeritkan keningnya. Itu urusan mama, yang ingin menjadikan dia pasangan Elo kan mama. Ya mama selesaikan sendirilah, jangan memaksakan hati Elo. Dia sudah punya tambatan hatinya. Ucap Pak Sanjaya sinis, beliau juga tak pernah menyetujui keputusan istrinya itu. Papa tega sama mama, mau ditaruh di mana muka mama? Jika Cynthia dan Elo tidak bisa bersama, ucap Bu Sanjaya putus asa. Karena Cynthia dan keluarganya begitu menginginkan Elo bersanding dengan Cynthia. Memangnya kamu ingin memindahkan mukamu di mana? Sindir Oma yang ikut menghampiri Elo dan papanya. Mama suka sekali jika aku sedih. Rengek Bu Sanjaya. Jangan pernah memaksa cucuku untuk menikahi wanita itu. Sentak Oma. Bu Sanjaya pun terdiam, karena suaminya pun ikut menyalahkannya. Pagi hari di kedai, Elo menemui Nia untuk membicarakan sesuatu padanya. Elo mengajaknya pergi ke taman agar lebih nyaman untuk berbicara dengan Nia. Pak Ilham mengizinkannya, beliau terlihat bahagia karena Nia mendengarkan apa yang Pak Ilham katakan. Beliau berharap Nia bisa membuka hatinya untuk pria baik itu. Part 59. Nia dan Elo kini tengah duduk di taman, namun Nia masih menjaga jaraknya dengan pria itu. Kamu mau ngomong apa El? Nia, aku ingin mengajakmu makan malam bersama keluargaku. Apa kamu mau? Tanya Elo ragu, karena Nia pasti kaget dia tiba-tiba mengajak Nia makan malam bersama keluarganya. Makan malam. Pekik Nia, dia terdiam karena itu artinya dia akan bertemu dengan kedua orang tua Elo.
Aku ingin mengenalkanmu dengan papa dan mamaku. Jawab Elo dengan penuh semangat. Nia menatapnya sendu, tatapan yang seolah bertanya tentang tujuan ajakannya yang begitu tiba-tiba. Nia, apa aku boleh jujur padamu? Tanya Elo yang kini menatap lurus ke depan menatap bunga-bunga di depannya. Jujur soal apa El? Tanya Nia. Dia merasakan jantungnya yang berdetak lebih kencang, dia merasakan sesuatu yang serius dari perkataan Elo. Aku mencintaimu Nia, apa kamu mau menjadi pendamping hidupku? Ucap Elo dengan tangan dan kaki yang gemetar. Dia merasakan panas dingin saat mengakui tentang perasaannya pada Nia dengan jujur. Aku. Nia menunduk. Dia tak tahu ingin menjawab apa pada Elo, sedangkan hatinya juga ingin belajar menerima kehadiran Elo. Kamu tak perlu menjawabnya sekarang, aku tahu perasaanmu. Tapi aku sudah lega karena sudah menyatakan perasaanku yang terpendam sedari dulu. Ucapnya dengan tersenyum getir. Maksudnya sedari dulu kamu punya perasaan terhadapku. Sejak kapan El? Tanya Nia yang kini memiringkan duduknya untuk menatap serius pada wajah pria tersebut. Sejak ada pria yang menyatakan perasaan padamu, dan kamu berkata tidak ingin berpacaran sebelum lulus kuliah. Sejak itu aku menunggumu lulus kuliah, tapi setelah lulus aku tidak lagi berjumpa denganmu. Terang Elo mengakui perasaannya. Bukankah kamu dan Sinta? Nia terdiam dan kembali menilik Elo. Aku dan Sinta memang berpacaran Nia. Tapi jujur aku tak mencintainya, aku hanya ingin membuatmu cemburu, tapi nyatanya kamu tak pernah sedikit pun merasakan cemburu. Ucap Elo dengan sedikit kecewa. Jadi kamu mempermainkan Sinta El? Tanya Nia sedikit kecewa. Pria yang dianggap baik ternyata menyakiti seorang wanita. Tunggu aku akan jelasin semuanya. Ucap Elo. Lalu dia menceritakan semuanya tentang Sinta, dia tak bermaksud mempermainkan Sinta. Karena Sinta sejujurnya mengetahui perasaan Elo pada Nia hingga Sinta memilih mengakhiri hubungannya dengan Elo secara baik-baik dan menyuruh Elo memperjuangkan Nia. Namun setelah lulus kuliah, Elo tak pernah berjumpa dengan Nia hingga Elo masih memendam perasaannya hingga sekarang. Dan saat mendengar Nia sudah menikah sejujurnya hatinya remuk berkeping-keping, apalagi menikah dengan pria brengsek seperti Alan. Dia tak ingin kehilangan cintanya lagi, dan ini kesempatannya untuk menyatakan perasaan yang tertunda dulu. Terima kasih karena sudah mencintaiku dengan setulus hatimu hingga sampai detik ini. Tapi El, aku ini seorang janda. Ucap Nia sakit. Aku tak pernah memandang dirimu janda atau bukan. Karena cintaku memanglah tumbuh untukmu dan tak bisa kuhilangkan. Mau kamu janda atau bukan, aku tetap mencintaimu Nia. Ucap Elo dengan menatap penuh kesungguhan pada Nia. Bagaimana dengan orang tuamu? Takkan ada orang tua yang mau anaknya menikahi seorang janda sepertiku. Ucap Nia dan memalingkan pandangannya dari Elo. Dia meneteskan air matanya, dia tidak mau Elo tahu dia menangis. Papa yang mengundangmu untuk datang ke rumah nanti malam. Apa beliau tahu aku seorang janda? Tanya Nia tanpa menoleh. Tentu dia tahu, jawab Elo enteng. Nia pun menyeka air matanya, ada sedikit rasa lega di hatinya saat mendengar Papa Elo mengetahui statusnya dan mau mengundangnya ke rumah. Nanti malam aku jemput, Om Ilham pasti menyetujuinya. Dia tidak mempedulikan protesan Nia. Dan segera mengajak Nia kembali ke kedai, dan meminta izin Pak Ilham. Pak Ilham dengan senang hati menyetujui ajakan Elo pada Nia.
Bagi beliau ini awal yang baik untuk Nia. Beliau merasa bahagia karena Nia sudah mau membuka hatinya kembali. Malam hari Elo yang kini sudah membukakan pintu mobil untuk Nia keluar. Namun Nia masih saja mematung di dalam dan enggan keluar. Aku takut El, Mama dan Papamu pasti tak menyukaiku. Ucap Nia yang masih saja duduk di dalam mobil. Siapa bilang? Kan aku sudah bilang. Jika yang mengundangmu itu papaku, itu artinya papaku mau menerimamu Nia. Bujuk Elo. Baiklah. Ucap Nia ragu. Dia pun turun dan memasuki rumah keluarga Sanjaya yang terlihat megah. Jantungnya berdebar kencang, tubuh dan kakinya terasa lemas. Dia takut jika papa atau mama Elo akan menolaknya dan tidak menyukainya. Malam Pama, kenalin ini Nia yang kemarin aku ceritain. Elo memperkenalkan Nia pada kedua orang tuanya. Cantik. Puji Pak Sanjaya. Bu Sanjaya masih asyik mengamati penampilan Nia dari atas hingga bawah. Nia Om. Tante. Sapa Nia dengan menungkupkan kedua telapak tangannya. Ayo Nia, kita makan malam. Oma sudah lapar sekali. Seru Oma dan langsung menggandeng tangan Nia menuju ruang makan. Mereka pun langsung duduk di ruang makan, dan meninggalkan Bu Sanjaya yang masih mematung di tempatnya tadi. Itu wanita pilihan Elo. Gumam Bu Sanjaya dengan senyuman sinisnya. Lalu berjalan menyusul yang lain ke ruang makan. Part 60. Kini mereka tengah menikmati makan malam dengan tenang. Sesekali Nia melirik ke arah Mama Elo yang terus menatapnya sinis. Membuat Nia sedikit merinding karena Mama Elo sepertinya tak menyukainya. Kamu bekerja di mana? Bu Sanjaya membuka obrolan dengan ketus pada Nia, setelah makan malam mereka selesai. Saya bekerja di kedai milik ayah saya Tante. Jawab Nia gugup. Bisa tidak kamu bertanya dengan santun? Ketus Oma pada Bu Sanjaya. Kenapa Mama membelanya? Protes Bu Sanjaya pada Oma. Jelas aku membelanya, dia kekasih Elo. Dia gadis yang Elo sukai tanpa harus dijodoh-jodohkan. Ketus Oma dengan menyunggingkan bibirnya, lalu membelai lembut kepala Nia. Membuat Nia terkejut akan ucapan Oma. Sedang dia dan Elo bukan sepasang kekasih atau lebih tepatnya belum menjadi sepasang kekasih. Kenapa ayahmu tidak diajak tadi nak? Om ingin berkenalan dengan beliau juga. Ucap Pak Sanjaya menengahi perdebatan ibu dan istrinya. Ayah masih di kedai Om, beliau cuma nitip salam kenal buat Om. Lain kali jika tidak sibuk, ayah juga ingin bertemu Om. Ucap Nia begitu santun, membuat Pak Sanjaya langsung menyukainya. Sepertinya gadis ini memang baik, santun. Dari wajahnya terlihat cantik dan polos, pantas saja Elo menyukainya dan tak bisa berpindah ke lain hati. Gumam Pak Sanjaya dengan tersenyum. Lain waktu biar Om yang menemui ayahmu, Om sangat ingin mengenalnya. Sahut Pak Sanjaya. Ide bagus nak, seru Oma dengan tersenyum sinis pada Bu Sanjaya. Obrolan terus berlanjut, hingga akhirnya Nia harus undur diri karena hari sudah malam. Dia kembali diantar Elo, dan di dalam perjalanan Nia hanya diam dan menatap kosong ke arah jalanan. Kamu kenapa? Tanya Elo saat melihat wanita yang dia cintai terlihat melamun. Aku lihat mamamu tidak menyukaiku. Jawab Nia jujur dan masih menatap jalanan. Dia mengingat perkataan Bu Sanjaya saat dia berpamitan pada beliau. Bu Sanjaya membisikkan sesuatu padanya. Jangan harap aku bisa menerimamu. Bisikan yang penuh penekanan dan membuat Nia susah menelan salivanya. Mama bukannya tidak menyukaimu,
dia pasti akan menyukaimu. Dia seperti itu karena belum begitu mengenalmu. Aku akan lebih sering mengajak mama dan kamu bertemu. Ucap Elo. Sebenarnya Elo ingin mendengar jawaban Nia tentang perasaannya padanya. Namun Elo mengurungkan pertanyaan itu, dia ingin langsung melamarnya di depan Pak Ilham. Agar Nia tahu keseriusannya. Salam untuk Om Ilham, Nia. Ucap Elo yang setelah membuka pintu mobil untuk Nia. Nia mengangguk dan tersenyum pada Elo, dia melambaikan tangannya saat Elo melajukan kembali mobilnya. Keesokan hari di kedai, Nia sibuk membantu karyawannya melayani para pelanggannya. Nia terlihat begitu semangat, walau sudah memiliki beberapa karyawan baru. Tidak membuatnya untuk malas-malasan dan tidak membantu mereka. "Mbak, ada titipan," ucap salah satu karyawannya dengan memberikan paper bag padanya. "Dari siapa?" tanya Nia. "Kurir yang mengantarnya Mbak, katanya dari Tuan Marcelo." "Terima kasih ya," ucap Nia. Lalu karyawannya kembali bekerja sedang Nia kembali ke mejanya untuk melihat isi paper bag dari Elo. Gaun muslimah yang mewah dan elegan, Nia terkejut dengan pemberian Elo. "Bersiaplah nanti malam jam 8, dan aku mohon pakailah gaun ini." Tulisan yang ada di atas gaun tersebut. "Kita tutup kedai lebih awal, dan kamu harus memakainya Nia," ucap Pak Ilham bersemangat. "Ayah," rengek Nia. "Sudahlah nak, dia pria yang baik. Kamu juga sudah lama mengenalnya dan kamu juga sudah paham betul sifat-sifat Elo." Lagi-lagi Pak Ilham ingin Nia yakin akan hatinya pada Elo. Iya. Ini memang rencana Elo yang sudah meminta dan mendapat persetujuan dari Pak Ilham. Bagaimanapun Pak Ilham kini sudah seperti ayah kandung buat wanita yang dia cintai. Jadi dia selalu meminta izin Pak Ilham jika menyangkut tentang Nia. Nia dan Pak Ilham telah berada di dalam mobil Elo, dia menjemput Nia tepat jam 8 malam. Elo membawa Nia ke suatu tempat yang sudah dia persiapkan, tempat yang begitu romantis dan sudah dihiasi beberapa bunga dan lampu-lampu. Tempat yang memang sengaja dibuat Elo secantik dan seindah mungkin agar Nia bisa merasakan bahagia. "Ini tempat apa El?" tanya Nia bingung. "Ayo ikuti aku, nanti kamu akan tahu sendiri. Ada yang sudah menunggumu dan Om Ilham," ucap Elo yang terus melangkahkan kakinya dan diikuti Nia dan Pak Ilham. "Selamat datang Tania Putri," sambut Oma dan Pak Sanjaya dengan menyalakan susunan lilin yang bertuliskan, "Will you marry me Tania Putri," dan juga dihisai bunga mawar di sekelilingnya. Nia terharu melihatnya, dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya dengan mata yang melebar. Dia tak menyangka jika Elo akan melamarnya dengan begitu romantis. Bahkan ini sebagian dari impiannya dulu yang ingin dilamar seorang pria yang begitu mencintainya. Meski dia tak mengharapkan lamaran atau pernikahan yang mewah, yang penting didasari dengan cinta dan ketulusan seorang pria. Tapi saat ini dia begitu terharu dengan perlakuan Elo.